kita melihat setiap hari di sosial media, di laman berita, di apapun itu, semuanya naik, barang-barang pokok harganya naik. Di lain sisi, PHK terjadi di mana-mana, layoff terjadi di mana-mana, kemudian lapangan kerja semakin sempit, pada akhirnya melahirkan kecemasan yang ada pada diri setiap di antara kita. Kalau kita melihat di zaman para sahabat Nabi Muhammad SAW atau pada zaman Nabi Muhammad SAW, maka sebenarnya kita melihat bahwa hidup kita itu jauh lebih bagus daripada mereka. Mengapa justru tingkat kecemasan kita itu lebih tinggi daripada mereka? Ini ternyata letaknya adalah bagaimana cara kita memandang penderitaan atau ujian yang didapatkan oleh kita itu tidak hanya ditentukan oleh satu keadaan saja, tapi ditentukan bagaimana cara kita memandang keadaan tersebut. Allah SWT sudah menyampaikan kepada kita dalam surah Al-Baqarah. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa nafsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Dan sungguh kami Allah akan uji engkau dengan rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan juga buah-buahan. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar di antara kalian. Dari sini Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa ujian itu adalah sesuatu yang sudah Allah tetapkan bagi kita. Setiap di antara kita pasti akan diuji, tapi bagaimana kemudian cara kita memandang sebuah ujian tersebut, cara kita menyikapi sebuah ujian tersebut, itulah yang membedakan di antara kita. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui bahwa sumber kecemasan itu bukan selalu karena keadaan ekonomi yang menimpa kita, tetapi bagaimana cara kita memandang kehidupan dunia tersebut? Maka pertanyaan selanjutnya adalah, kalau begitu bagaimana cara para sahabat Nabi di zaman Nabi Muhammad SAW dalam mereka memandang kehidupan tersebut? Maka ada dua contoh. Yang keduanya adalah sepasang suami istri, orang terdekat oleh Rasulullah SAW, yakni Ali dan juga istrinya Fatimah Az-Zahra. Ali, dia itu mempunyai pekerjaan, yakni menimba sumur milik seseorang. Setiap upah yang diberikan kepadanya itu adalah sesuai dengan jumlah timbaan sumurnya. Setiap satu timbaan, maka dia akan mendapatkan satu butir kurma. Maka bayangkan berapa puluh kali timbaan yang dibutuhkan oleh Ali untuk kemudian kurma itu bisa dibarter dengan makanan pokok untuk makan keluarganya, atau kurma itu bisa dipakai untuk makan keluarganya. Tentunya itu berpuluh-puluh timbaan, bahkan mungkin sampai ratusan timbaan yang harus dilakukan setiap harinya. Ali radhiyallahu anha itu diberikan keutamaan oleh Rasulullah SAW, dan orang-orang yang melakukan hal tersebut itu diberikan keutamaan karena mereka mencari nafkah dengan usaha mereka sendiri. Karena itu adalah bentuk bagaimana mereka menjaga kehormatan mereka, bagaimana mereka menjaga iffah, yang itu merupakan salah satu sifat orang-orang muslim. Kemudian yang kedua, cerita tentang Fatimah Az-Zahra, bagaimana dia setiap kali ingin memberi makan keluarganya, dia harus menumbuk gandum yang kasar untuk kemudian dihaluskan dan dihidangkan pada keluarganya. Sampai tangan Fatimah itu sama mengepal, sama keras karena dia harus menumbuk setiap harinya. Dia meminta kepada Rasulullah SAW seorang pembantu. Maka apa jawab Rasulullah SAW? Ala adullukuma ala ma huwa khairan lakuma min khadimin. Maukah engkau aku tunjukkan kepada kalian berdua sesuatu yang lebih baik daripada pembantu yang kamu minta? Ida awaitukuma ila firasikuma fakul subhanallah salatan wa salatin walhamdulillah salatan wa salatin wa kabbarallahu arba'an wa salatin. Maka setiap kamu hendak beranjak ke tempat tidur engkau, maka bacalah subhanallah 33 kali, bacalah alhamdulillah 33 kali, dan bacalah takbir Allahu Akbar 34 kali. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah di sini Nabi mengucapkan dengan perkataannya, dengan sabdanya, yang lebih baik daripada pembantu. Seakan-akan Nabi ingin menekankan kepada kita bahwa Islam itu tidak mengajarkan kepada kita bahwa solusi pertama dari setiap masalah adalah dengan mengurangi bebanan. Tapi kadang-kadang Allah justru menguatkan seseorang itu agar mampu memikul bebanan tersebut. Bukan mengurangi badannya, tapi menjadikan seorang kuat untuk memikulnya. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada Ali dan kepada Fatimah, supaya engkau siap dan engkau kuat untuk memikul badannya, maka engkau mengucapkan kalimat-kalimat takbir, tasbih, dan tahmid tersebut, kalimat zikir tersebut. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala, ini berarti menunjukkan kepada kita bahwa
Kadangkala cara Allah untuk menaikkan derajat kita di hadapannya itu dengan cara kemudian Allah memberikan bebanan yang lebih kepada kita, atau Allah kemudian menjadikan diri kita menghilangkan kenikmatan yang ada dalam diri kita, sehingga dengan kenikmatan yang hilang tersebut dan bebanan yang bertambah tersebut itu menjadikan diri kita semakin dekat kepada Allah, semakin sabar, dan Allah naikkan derajat kita. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana caranya kita, apa cara dan juga rahasia-rahasia yang bisa kita pelajari dari sikap para sahabat tersebut, dari sikap Ali dan juga Fatimah tersebut, sehingga kita bisa mengubah cara pandang kita atau bisa memperbaiki cara pandang kita terhadap dunia. Yang pertama adalah berhentilah untuk membandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man fawqakum." Lihatlah, amatilah orang-orang yang ada di bawah engkau dalam permasalahan kenikmatan dunia, dan janganlah engkau melihat orang-orang yang ada di atas engkau. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa ini cara Rasulullah SAW untuk menyampaikan kepada kita untuk menjaga hati kita terhadap dunia ini, supaya tidak ada rasa kekurangan terus-menerus pada diri kita. Supaya diri kita ini tidak merasa bahwa ketika Allah menurunkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak kemudian lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kenikmatan yang lain yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan terhadap urusan-urusan agama, maka sikap kita berbeda. Kita boleh melihat orang yang ada di atas kita, supaya itu kita bisa menjadikan kita termotivasi untuk menjalankan kebaikan seperti yang dilakukan oleh saudara kita tersebut. Rahasia kedua adalah dunia itu tidak pernah mengatakan cukup kepada kita. Allah sudah menyampaikan wanti-wanti dalam surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke dalam kubur. Jadi ketika kita bermegah-megah terhadap dunia, kita mencari dunia, sudut pandang kenikmatan kita itu hanya karena dunia saja, maka itu tidak akan pernah sampai ada habisnya. Maka mentalitas takatsur ini, mentalitas bermegah-megah dan hanya menjadikan dunia sebagai sudut pandang kebahagiaan dalam hidupnya ini, harus kemudian kita hilangkan dalam diri kita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mempunyai rasa syukur terhadap kenikmatan yang Allah sudah titipkan bagi kita. Kemudian yang ketiga, jangan gantungkan kebahagiaan kita pada suatu keadaan saja. Allah SWT sudah berfirman, tidak ada suatu musibah yang menimpa di bumi ini dari dirimu atau pada dirimu, melainkan telah Allah tulis pada kitab, pada Al-Quran, sebelum kami Allah mewujudkannya kepada engkau. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah ingin membangun suatu karakter, yakni kita harus menjadi orang yang stabil. Ketika kita kehilangan sesuatu, kita tidak hancur. Ketika kita mendapatkan sesuatu, kita tidak mabok. Kita tidak kemudian lupa. Maka itu harus kita lakukan. Bagaimana cara kita bisa stabil? Ya caranya adalah kebahagiaan kita itu jangan hanya karena kondisi keadaan yang Allah berikan kepada kita sekarang. Tapi kita harus mencari kebahagiaan yang paling abadi, yakni kebahagiaan ketika kita berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara atau rahasia yang terakhir dan ini puncaknya adalah yakni sifat qanaah. Qanaah itu sebenarnya adalah kekayaan itu sendiri. Kenapa? Karena orang yang qanaah adalah orang yang menjadikan hatinya merasa cukup dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala, sembari dia berusaha untuk terus menempuh cara-cara yang halal tersebut. Dan teman-teman Allah Subhanahu wa taala, ternyata ketika orang semakin bersyukur, Allah akan tambahkan di sana. Tapi yang Allah tambahkan bukan hanya sekedar harta dunia saja, tapi keberkahan dia, kemudian kesejahteraan dia, kemudian ketenangan dalam dirinya, kesehatan, ilmu, itulah yang Allah berikan kepada dirinya. Barakallahu fiikum. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.